Anda sudah dengarkan tadi bagaimana keterangan dari Panji Gumilang kepada para media menceritakan apa materi pertanyaan selama pemeriksaan yang berjalan sampai sekitar 10 jam pada hari kemarin tentunya. Tadi Panji Gumilang juga sudah menjelaskan pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah juga pernah tersangkut dengan hukum dijelaskan kepada media. Tapi kemudian satu hal yang menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, kenapa ketika polisi ini mengatakan sudah meyakini adanya perbuatan tindak pidana tapi belum tetapkan sebagai tersangka, apa proses yang harus dijalani? Dan juga yang dinantikan adalah bagaimana langkah MUI selanjutnya. Masyarakat begitu menantikan fatwa MUI. Untuk bisa menjawab mengenai hal ini sudah hadir di samping saya. Beliau merupakan Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian yaitu Profesor Utang Ranuwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Baik, dan juga akan menjelaskan kepada kita karena beliau ini merupakan pelapor dari kasus ini dan kemarin juga sudah hadir ke Barreskrim untuk bisa memberikan tambahan, ada 10 video tambahan sebagai bukti tambahan. Beliau merupakan Ketua Dewan Pengurus Pusat dari Forum Advokat Pembela Pancasila yang melaporkan Panji Gumilang ke Barreskrim atas dugaan penistaan agama pada hari Jumat 24 Juni lalu, yaitu Pak Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ihsan. Baik, dan juga akan melihat dari kacamata sudut hukum pidananya. Sudah hadir secara daring yaitu Profesor Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Suparji. Waalaikumsalam Mbak. Baik, kita akan minta pandangan Pak Ihsan terlebih dahulu. Bagaimana tanggapannya melihat kemarin sudah dipanggil Panji Gumilang, kemudian juga kasusnya sudah ditetapkan dalam tahap penyidikan tapi belum ditetapkan sebagai tersangka, Pak Ihsan? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama kami dari Dewan Pengurus Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila mengapresiasi kerja cepat dari pihak kepolisian karena kami melaporkan tanggal 23 Juli. Kemudian proses sudah 4 kali kami dipanggil untuk melengkapi laporan dan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana yang kita lihat bahwa keterangan dari pihak Mabes Polri sudah memanggil 4 saksi, 5 ahli dari MUI dan kemarin kita melihat memanggil saudara PG untuk dimintai keterangan dan alhamdulillah beliau sangat kooperatif datang ke Mabes Polri untuk memberikan keterangan. Ini menunjukkan bahwa proses yang kami lakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kami ingin menyampaikan kepada publik semua motivasi kami melaporkan karena eskalasinya meningkat. Ada masa yang berhadapan-hadapan di Al Zaitun, masa yang pro dan kontra. Nah, buat kami para pengacara ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan. Maka kemudian kami memutuskan membuat laporan polisi dengan harapan masalah ini ditarik dari lapangan ke ranah hukum. Nah, disinilah nanti kita akan melihat bagaimana hukum berjalan sehingga kemudian nanti karena artinya ketika hukum berjalan tidak semua harus bicara tentang kurungan dan pemenjaraan. Tapi kita memberikan efek jera kepada orang supaya menghentikan kegaduhan dan kemudian kita menjaga ketentraman dan kemaslahatan masyarakat. Intinya itu. Jika tidak hanya mengenai efek jera kurungan, maksud saya kurungan dan penjara, tapi hanya untuk memberikan efek jera, lantas apa harapan Anda Pak Ihsan? Ya kan jadi gini, dalam hukum nanti Profesor akan menjelaskan, kita itu kan mengenal istilahnya pemidanaan dan pendekatan restoratif justice. Apa yang ingin kami jelaskan bahwa kita ingin menjelaskan kepada terlapor, saudara sudah bikin gaduh, bikin semua orang menjadi terpancing keluar dan merespon secara emosional. Ini membahayakan situasi. Tapi ketika kemudian ada permintaan untuk menyadari kesalahannya, mengakui semua kekilafannya, dan kemudian mengkoreksi, ada pembinaan, ada kemudian bimbingan, saya pikir ya bahwa hukum itu tidak harus kemudian selesai dengan urusan-urusan pemidanaan orang, tapi bagaimana merubah orang itu yang tadinya bikin kegaduhan, kekacauan, dia sadar akan kesalahannya dan kemudian mengkoreksi, minta maaf kepada publik bahwa yang dia perbuat itu sudah membuat masyarakat terusik dan marah gitu. Baik, jadi itu yang Anda harapkan sehingga restoratif justice diharapkan bisa menjadi jalan tengah begitu. Ini opsi-opsi yang nanti dikembangkan. Artinya gini, ini kan baru melangkah, baru semalam ditetapkan lidik ke sidik. Betul. Artinya bahwa bukti cukup. Ya. Bukti cukup menandakan dari awal orang ragu, banyak tokoh yang diwawancara di TV One dan TV yang lain mengatakan, wah ini kayaknya bakal buyar ini. Kenapa? Karena perkara yang diajukan sumir gitu.
Tapi ketika kemarin kita lihat langsung sidik, berarti kan naik. buktinya cukup. Baik, Bukti ya, cukup. ya. Bahwa Baik. kekhawatiran publik itu terbukti bahwa penyidik mampu membuktikan unsur pidananya terpenuhi. Baik. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Betul. Prof Suparji juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini, bahwa terbantahkan ketakutan ataupun juga keraguan masyarakat, buktinya kasusnya adalah naik ke tahap penyidikan. Polisi juga tadi sudah mengakui bahwa ini kemudian memenuhi tindak pidana. Tapi kemudian mengapa sampai Panji Gumilang tidak ditetapkan sebagai tersangka? Apa proses-proses yang harus dilakukan hingga sampai pada tahap itu sebenarnya, Prof? Ya, penyidikan kan satu rangkaian tindakan penyidik ya untuk membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti dan kemudian menentukan siapa tersangkanya. Jadi tahapan itu dilakukan yang saya kira setelah naik penyidikan maka akan ada tersangkanya setelah gelar perkara nanti, karena memang melalui penyidikan inilah berdasarkan alat bukti yang cukup, setidaknya 2 alat bukti, bahwa telah terjadi satu perbuatan tindak pidananya, maka akan mencari siapa yang ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, saya kira sudah terang benderang bahwa Panji Gumilang lah yang kemudian dilaporkan dan memenuhi unsur itu. Tinggal bagaimana proses yang akan dilakukan oleh polisi. Yang menarik adalah tadi pelapor mengatakan bahwa tidak akan identik untuk kemudian penjara dan akan mengedepankan restoratif justice, ya arahannya begitu. Tetapi dalam konteks tindak pidana penistaan agama, ini akan menjadi tantangan menarik. Apakah polisi akan menggunakan pendekatan RJ? Karena salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan oleh polisi dalam menentukan sebuah RJ atau tidak, itu adalah apabila tindakan-tindakan tersebut tidak mengganggu kebinekaan, mengganggu situasi Kamtibmas, memecah belah bangsa, maka dalam konteks ini akan dikaji apakah yang dilakukan oleh Panji Gumilang itu memenuhi unsur itu atau tidak. Jika sekiranya memenuhi unsur tadi itu, maka dalam perkap itu tidak menjadi bagian yang bisa dilakukan RJ. Kita juga punya pengalaman, misalnya dulu Muhammad TC ya juga tidak ditetapkan RJ atau kemudian Waloni dan sebagainya. Jadi ini adalah satu hal yang saya kira menjadi kajian yang menarik oleh polisi, dan sesuai harapan pelapor tadi persoalannya bahwa tidak akan identik untuk penjara, tapi akan ada pertimbangan bagaimana perkap tadi itu katanya dengan hal-hal yang bisa dilakukan restoratif justice. Tapi kalau kembali pada pertanyaan bahwa mengapa sekarang belum ada tersangka, saya kira ini sudah cepat ya, pelaporan, penyidikan, dan kemudian sudah naik, maka ya nunggu waktu saja untuk ditetapkan menjadi tersangka, karena ya penyidikan tadi ujungnya adalah adanya seorang tersangka, Mbak. Gitu. Baik, kalau dari pihak pelapor ini masih mengedepankan, dikatakan juga oleh Prof Suparji tadi, tidak identik dengan penjara, kurungan dan sebagainya, tapi metode restoratif justice dikedepankan. Bagaimana dengan MUI harapannya? Nanti Prof Utang bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.